Shalom sahabatku. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan dan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami pagi hari ini. Sekarang, kami ingin kembali mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan memperbaharui setiap karakter kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema dosa yang dilindungi. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 20 ayat 46 sampai ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Peristiwa yang terjadi pada waktu itu yang diceritakan oleh kitab Hakim-Hakim pasal 20 ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan. Sebab pada waktu itu puluhan ribu orang saudara bersaudara ternyata harus mati sia-sia. Kebencian dan kemarahan di antara saudara bersaudara itu begitu kentalnya, sampai-sampai mereka harus saling membunuh dan membinasakan. Dari pihak suku Benyamin, mereka adalah pihak yang paling banyak mengalami kerugian. Bukan hanya kerugian jiwa yang mati sia-sia, juga kebencian terhadap satu suku Benyamin itu terjadi di antara bangsa Israel terhadap suku Benyamin. Mereka bahkan bersumpah di hadapan Tuhan untuk tidak akan memberikan anaknya yang perempuan kepada suku Benyamin sebagai istri. Seakan-akan satu suku telah hilang dan terbuang dari antara orang-orang Israel. Semua itu terjadi sebagai akibat dari kelemahan karakter yang bertumbuh bahkan hingga menjadi cacat karakter. Ada satu perkara penting yang seharusnya dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita gereja Tuhan. Dosa itu bukan untuk dibela atau ditutup-tutupi, apalagi untuk dilindungi. Pada waktu itu, sebelum pertempuran atau perang saudara terjadi, kitab Hakim-Hakim pasal 20 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 mencatat, kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, "Apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel." Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Namun respon dari pihak suku Benyamin justru adalah melawan dengan mencari-cari alasan. Akibatnya, kehancuran yang mereka alami itu justru jauh lebih parah dan terlalu banyak jiwa yang jatuh sia-sia. Seandainya suku Benyamin mau dengan rela hati menghormati hukum, lalu dengan penyerahan total dan dengan rendah hati berani menyerahkan beberapa orang yang telah melakukan kejahatan di Israel secara rela hati, maka seharusnya kehancuran itu bisa dihindari. Itulah juga yang masih sering kita temukan hari-hari ini. Manusia suka membuat berbagai alasan untuk menutup-nutupi dosa dan kesalahan yang sudah terjadi. Justru akibatnya, kehancuran yang jauh lebih parah dialami manusia yang suka berdolak-dalik. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajar aku untuk hidup jujur dan benar di hadapan-Mu, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Amin. Jesus loves you and so do I.